Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer channel YouTube Reutami dan Benua. Oke guys, di malam yang indah dan malam yang cerah ini ya, gue lagi di rumah. Kebetulan gue ada di studionya makeup gitu ya, studio makeupnya istri gue Reutami ya, dan lagi nggak dipakai dan dia juga udah lama nggak syuting di sini. Akhirnya gue pakai buat membahas suatu hal yang penting begitu, yang dapat menyentuh hati begitu banyak orang. Jadi, yang ingin gua bahas adalah berita yang ada di Berita Satu gitu ya. Yang ada di berita1.com. Oke. Di mana Berita Satu ini judulnya sangat luar biasa. Catat, robot trading DNA Pro dinyatakan ilegal. Oke. Jakarta, berita1.com. Dalam upaya melindungi masyarakat dari investasi ilegal, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Ditjen PKTN dan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Bapepti, Kementerian Perdagangan melakukan penindakan tegas terhadap usaha penjualan expert advisor atau robot trading tak berizin yang dilakukan PT DNA Pro Academy. Kegiatan ini juga dilakukan oleh Kemendak sebagai anggota Satuan Tugas Waspada Investasi atau SWI untuk menindaklanjuti keputusan Satgas yang telah melarang kegiatan usaha PT DNA Pro Academy pada Januari 2022. Direktur Jenderal PKTN Ferry Anggrijono menyampaikan kegiatan penertiban yang dilakukan pada 28 Januari 2022 ini merupakan hasil temuan pengawasan terhadap PT DNA Pro Academy yang telah menjalankan kegiatan usaha penjualan expert advisor atau robot trading dengan menggunakan sistem MLM atas dasar legalitas berupa nomor induk berusaha atau NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 47999, perdagangan eceran bukan di toko kios kaki lima dan los pasar lainnya yang belum berlaku secara efektif, terverifikasi atau tidak memiliki izin usaha penjualan langsung. Sementara itu, Direktur Tertib Niaga Sihat Hajopan Pohan menjelaskan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, kegiatan usaha penjualan langsung termasuk dalam kategori risiko tinggi. Pelaku usaha penjualan langsung yang tidak memiliki perizinan berusaha dapat dikenakan ketentuan pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Perdagangan, kata Pohan dalam keterangan resminya. PLT Kepala Bapepti Indrasari Wisnuwardana juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi. Masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas pelaku usaha di Bapepti. Sedangkan para pelaku usaha diharapkan dapat mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97 tentang perdagangan berjangka komoditi. Artinya dari berita ini guys, DNA Pro resmi dinyatakan ilegal oleh pemerintah begitu. Nanti gua akan jelaskan makna daripada ilegal itu apa begitu. Apa itu arti daripada ilegal, nanti akan gue jelaskan. Tetapi gue ada yang menarik, gue nanti akan tampilkan di sini. Mungkin teman-teman akan melihat ya, bahwa kantor dari DNA Pro, gue dapat info kantor daripada DNA Pro itu disegel begitu, disegel, bahkan di televisi juga nanti juga ditayangkan di televisi, terutama di Metro TV ya, itu menayangkan bahwa proses penyegelan ini terjadi seperti apa begitu. Jadi memang robot trading yang berkedok MLM ini sudah jelas sekali dinyatakan ilegal sampai-sampai kantornya itu disegel begitu. Nah, ada yang menarik di sini karena gue mendapatkan postingan atau story lah ya, postingan story dari seorang leader di DNA Pro ya, mungkin teman-teman udah tahu lah ya. Di sini mereka menyatakan bahwa banyak banget yang ngirim ginian begitu ya. Ini hoax.
Mana coba foto polisinya lagi nyegel? Nggak ada kan? Itu logo DNA-nya jatuh, makanya dicabut dan dibenerin. Logiknya kalau udah disegel polisi kok bisa dicabut lagi? Berpikir cerdas yuk gitu. Nah, gua agak sedikit aneh ya dengan ini orang karena selalu membuat pembelaan-pembelaan yang agak lucu yang menurut gua konyol begitu. Konyol karena bantahannya dia itu dia tidak berpikir dulu, tidak menunggu dulu, tidak melihat dulu dampak ke depannya seperti apa, lalu tinggal ngomong gitu. Asal menyablak begitu. Oke, jadi intinya DNA Pro saat ini sudah dinyatakan ilegal. Oke, sudah dinyatakan ilegal dan kantornya sudah disegel. Beritanya sudah ada, TV sudah ada begitu. Jadi kalau leadernya menyatakan bahwa ini hoax, berarti pencipta hoax dari berita tersebut adalah si leadernya ini. Karena jelas sekali di dalam berita di Metro TV gitu, di televisi, di sejumlah berita bahkan sudah beredar foto kantor tersebut tuh disegel. Kantor tersebut tuh disegel begitu. Disegel lalu benar-benar disegel lah, bentuknya silang begitu ya. Dan itu segel yang memang harusnya menempel begitu. Kenapa itu bisa terbuka ya kita nggak tahu gitu ya. Kalau memang mereka berdalih bahwa segel itu dibuka, mungkin ada sesuatu hal yang istilahnya mengharuskan itu dibuka, tetapi tidak membantah ataupun tidak menggagalkan pernyataan pers yang menyatakan bahwa DNA Pro ini ilegal gitu. Kembali lagi ya, karena yang sudah ilegal ya sudah ilegal begitu, karena dia sudah menyatakan itu di rilisnya gitu ya, di pers rilis dari dari pemerintah itu jelas sekali menyatakan bahwa DNA Pro adalah perusahaan yang ilegal. Oke, kita akan bahas tentang ilegal begitu. Apa itu ilegal begitu ya? Saya akan coba membuka dari apa itu ilegal gitu ya? Apa itu ilegal? Biar nih teman-teman jelas itu ilegal. Oke, kalau di dalam KBBI ilegal itu berarti tidak sah, gelap yang merupakan pelanggaran. Oke, ketidaksahan itu juga termasuk ya. Jadi intinya adalah ilegal itu adalah sesuatu hal yang tidak sah dan hal yang dilarang begitu. Jadi teman-teman tuh harus mengerti itu makna daripada ilegal. Sehingga dari video ini teman-teman tuh harus mengerti bahwa ketika pemerintah telah menyatakan suatu entitas itu adalah ilegal, maka jangan lagi kalian gunakan. Kalau kalian gunakan, maka kalian akan menggunakan barang yang ilegal, barang yang tidak sah, barang yang dilarang oleh pemerintah begitu. Jadi Anda jangan lagi berpikir bahwa toh profit saya masih jalan. Iya, profit Anda masih jalan saat ini. Tetapi kalau pemerintah sudah menyatakan itu ilegal, maka Anda harus sekarang juga hentikan transaksi Anda di sana. Anda tarik uang Anda lakukan withdraw. Itu adalah hal yang jauh lebih baik begitu. Jadi Anda jangan tunda-tunda lagi. Kalau Anda tunda-tunda malah nanti takutnya Anda ketinggalan dibandingkan orang-orang yang lain begitu ya. Orang-orang yang sudah duluan keburu mengambil uangnya mereka begitu. Jadi Anda jangan sampai terkecoh dengan leader-leader. Tahu nggak kenapa leader-leader itu kayak misalnya Stephen Richard, banyaklah leader-leader, gua nggak bisa sebutin satu-satu, yang selalu menenangkan para member-member begitu. Kalian tenang ya, kalian tenang, ini nggak masalah, ini apa. Dan mereka selalu membuat kantor-kantor seperti itu. Karena mereka takut digeruduk gitu loh. Karena mereka takut ada tindakan hukum yang diambil oleh para leader tuh, misalnya lapor polisi atau menyatakan bahwa diri mereka dirugikan, lalu mereka mengambil tindakan-tindakan yang di luar dari kemampuan mereka untuk mengatasi itu begitu. Bahkan leader-leader juga bisa menyebarkan kepada member-member lain, bukan leader, tapi member-member lain juga bisa menyebarkan kepada member-member lain, mengajak member-member lain untuk melakukan penarikan atau withdraw, sehingga mereka itu selalu berupaya untuk mengcounter berita-berita negatif yang ada di dalam yang menyerang perusahaannya mereka begitu.
Nah, tetapi sekarang pemerintah yang menyatakan, masih kalian tidak mau percaya, di mana akal sehat kalian begitu? Di mana nalar para member kalau kalian masih saja berpikir bahwa ini akan baik-baik saja? Nah, ada hal-hal yang menarik dan lucu sekali, dan gua sempat ngomong ke beberapa orang, ini adalah stand up komedi begitu. Ini adalah stand up komedi bagi kita yang sudah mengerti dan sudah tahu begitu ya. Mereka mengatakan bahwa tenang, DNA Pro atau misalnya Net 89 atau apalah itu bentuknya, kami saat ini sedang berusaha untuk menciptakan sebuah terobosan platform yang akan disesuaikan dengan regulasi begitu. Jadi seolah-olah mereka akan menyesuaikan diri mereka tuh dengan regulasi begitu. Kita nggak tahu ke depannya itu akan terjadi apa tidak. Tetapi pertanyaan gue satu, ayo kita pakai nalar, kita pakai logika kita begitu. Sekarang mereka ada chart, ada grafik, di mana grafik tersebut dapat dibuat berbeda dengan grafik yang pada umumnya. Dibandingkan dengan broker-broker yang legal, yang benar-benar memiliki izin yang sah, itu berbeda begitu. Menurut kalian sekarang, ayo, menurut kalian, apakah pemerintah akan memberikan izin untuk itu? Coba. Apakah pemerintah akan mensahkan itu? Apakah pemerintah akan memberikan mereka jalan untuk mereka himpun dana masyarakat? Coba pikir. Itu sangat tidak mungkin sekali. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa nanti DNA Pro, Net 89, Eureka, siapa lagi yang scam kemarin, Semtrade, Evotrade, mereka akan membuat satu terobosan yang akan disesuaikan dengan regulasi, ya bullshit kalau menurut gua. Kalau menurut gua bullshit, karena tidak akan mungkin itu terjadi. Kalau mereka ingin lakukan itu, pertama syaratnya mereka mereka harus teruskan transaksi ke LP. Gue sudah cek ke beberapa LP di Indonesia, LP yang sah di Indonesia, gue sudah cek tidak ada menerima LP dari perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Nanti gue akan bahas di sesi berikutnya. Gue tuh kalau ngomong tuh gue pegang data begitu ya. Jadi saya sudah melakukan cek, gue sudah melakukan cek ke sejumlah liquidity provider ya. Yang mana gue tanyakan apakah pernah menerima terusan transaksi dari misalnya Alpha Success Corp atau dari Lotus, Fahrenheit atau apa begitu. Pernah tidak? Ternyata tidak. Belum pernah. Kita nggak tahu mereka mengambil LP dari mana, apakah LP dari luar, tapi saya akan telusuri terus, nanti gua akan bikin video detail tentang itu gitu. Khusus untuk membahas itu. Jadi intinya mereka tidak teruskan ke LP. Gua yakini itu. Gua yakini dan gua sangat menuduh itu gitu. Gua menduga itu terjadi. Gua menduga mereka tidak meneruskan itu ke LP. Karena kalau mereka teruskan ke LP, grafik mereka akan sama. Ini grafiknya berbeda. Lalu sekarang kita lihatlah, mereka berbasis menjual robot gitu, berbasis menjual robot trading, yang mana robot tradingnya tidak pernah ada wujudnya gitu. Robot trading yang mereka selalu tunjukkan itu tidak pernah ada begitu. Yang selalu mereka katakan bahwa mereka akan jual itu tidak pernah saya lihat, tidak pernah dilihat oleh para member begitu. Member taunya itu pada saat mereka masuk itu mereka akan mengikuti programnya mereka setiap pagi itu ya cuan biru hanya seperti itu. Kalian tahu nggak exitnya adalah mereka akan buat itu MC. Mereka bisa membuat itu margin call. Mereka bisa membuat itu margin call dengan cara seperti apa? Mereka akan melakukan pengambilan posisi massal. Misalnya ya, pertama ada dua cara untuk menciptakan margin call. Gua akan jelaskan dulu kulitnya, mungkin teman-teman nanti bisa mengerti dan paham. Tapi kalau belum, nanti gua akan bikin lagi video khusus untuk itu. Nah, dua cara untuk membuat margin call adalah, mungkin yang pertama adalah mereka akan mengkambing hitamkan robot yang mereka jual begitu. Seolah-olah robot mereka itu mengambil posisi, tapi mengambil posisi dengan analisa yang salah, berbanding terbalik, sehingga akan menghasilkan kerugian atau loss terhadap member. Atau mereka bermain dengan grafik begitu. Mereka mereka setting itu sehingga nanti member akan mengalami kerugian sebesar berapa persen begitu. Itu bisa dilakukan gitu. Jadi dari dua cara ini bisa menimbulkan margin call. Sehingga atas dampak resiko itu, ya pemerintah tidak akan mungkin mau mengeluarkan izin untuk perusahaan seperti itu. Tidak akan mungkin mau mengeluarkan izin untuk untuk broker-broker seperti itu gitu. Itu kan ngomong kosong, itu bullshit namanya. Nah, gue selalu ngomong ya, ketika kalian
menjual robot, murni robot. Gue punya robot nih, gue jual software seperti ini. Udah, cara kerjanya seperti ini algoritmanya, mulai dari algoritma yang pertama sampai kesekian. Dari algoritma ini tinggal yang mana yang mau diaktifkan, begitu ya. Mungkin algoritma 1 itu jika menyentuh apa akan menjadi apa, itu nanti ada tuh, ya. Nah, ketika algoritma itu diaktifkan, maka dia akan berfungsi. Kalau kalian menjualnya seperti itu, tidak akan ada kata-kata ilegal yang disematkan. Karena kenapa? Itu murni menjual. Sama kayak kita sekarang kalau mau menjual apa ya, software di toko-toko komputer lah. Software misalnya software Photoshop. Kan bagaimana mengedit begitu ya, atau software Adobe Premiere itu kan ada software juga. Ya, banyak software yang memang diciptakan begitu. Kalau itu dijual secara benar ya tidak masalah begitu. Apakah itu ilegal? Tidak. Tapi ketika dari pihak misalnya DNA Pro, Net89, Fahrenheit, Eureka, Evotrade, Semtrade, mereka menawarkan robot tapi robot tersebut tidak pernah dimunculkan, maka itu patut kita duga sebagai tindak pidana penipuan begitu. Karena orang sudah bayar tapi barangnya tidak ada begitu. Jadi cerdas. Nah, apakah pemerintah akan mensahkan itu? Ya tidak begitu. Jadi kita lihatlah sama-sama dari sini ya. Kenapa gue selalu meyakinkan? Kenapa gue selalu meyakini bahwa robot itu tidak ada? Karena gue secara pribadi gue sudah melihat bagaimana cara kerja Meta gitu, cara kerja Meta Manager, cara kerja Meta Admin gitu. Ada fungsi-fungsi yang dapat menurut gua sangat merugikan orang lain gitu. Sangat merugikan orang lain, sehingga harus diberantas dengan segera begitu. Jadi saran gua kepada teman-teman semua yang ada di sana yang saat ini menjadi member begitu banyaknya perusahaan-perusahaan broker yang menggunakan robot trading ya, atau investasi bodong yang berkedok robot trading, silakan kalian lakukan withdrawal, selamatkan diri kalian sekarang. Kalian mau tunggu apa lagi? Kalian mau tunggu sampai kalian rugi? Lebih bagus hari ini kalian rugi sedikit daripada kalian rugi seluruh uang kalian. Dan gue peringatkan kepada seluruh member-member yang melakukan member get member, segera Anda upayakan untuk mengembalikan dana member Anda. Anda harus segera mengembalikan dana downline Anda, atau Anda harus segera memperjuangkan hak-hak downline Anda kepada perusahaan. Karena kalau Anda tidak lakukan itu, maka Anda saat ini di ujung tanduk. Ini adalah critical times buat Anda begitu. Kenapa? Karena ketika pemerintah sudah mulai mencap perusahaan Anda itu ilegal, perusahaan Anda itu dianggap tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, maka segala jenis kegiatan yang Anda lakukan adalah ilegal. Segala jenis kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah ilegal. Ingat, sehingga ada potensi pidana di sana. Sangat besar sekali potensi pidana di sana. Ketika ada orang yang timbul kerugian, maka Anda siap-siap untuk dilibatkan. Anda harus siap-siap bertanggung jawab. Karena Anda sebagai pintu masuk atas kerugian daripada orang tersebut. Seperti yang gua sudah pernah jelaskan, Anda bisa disangkakan atau patut diduga melakukan tindak pidana pasal 55 KUH pidana yang bunyinya adalah tentang turut serta dalam melakukan tindak pidana begitu. Jangan sampai Anda terjerumus di dalam hal itu begitu. Jadi Anda tugasnya adalah sekarang juga member-member lakukan withdraw. Nah, bagi member-member yang sudah sempat melakukan member get member, selamatkan diri Anda perjuangkan bersama member-member lain untuk minta kepada perusahaan mengembalikan hak Anda begitu. Clear. Nah, gue punya saran kepada beberapa orang yang mungkin perusahaannya Anda sekarang member-member sedang berada di dalam perusahaan-perusahaan robot trading lain begitu ya. Karena ini akan berdampak begitu. Ini akan berjalan menuju ke sana begitu. Karena kalau satu sudah kena, ini ada efek domino. Satu kena, besok mana lagi, besok mana lagi, besok mana lagi. Ini akan terus terjadi begitu. Perhatikan saja begitu. Anda boleh perhatikan. Anda lihat sudah berapa banyak sekarang. Dalam minggu ini saja sudah ada beberapa robot trading yang besar-besar hari tutup di depan mata kita. Tutup dengan alasan satu dan lain hal. Sehingga perusahaan yang mungkin belum gitu ya,
bukan berarti tidak begitu. Bukan berarti tidak akan ditutup begitu. Tetapi dalam waktu dekat gitu. Hanya tinggal menghitung waktu. Jadi untuk para member-member, gue punya solusi gitu ya. Gue punya solusi kepada member-member untuk memberikan atau meminta hak Anda kepada upline Anda atau kepada leader Anda gitu. Dengan cara seperti apa? Dengan cara Anda datang ke mereka, Anda minta untuk withdraw. Kalau tidak bisa di withdraw, mereka masih berupaya untuk menahan, maka nggak usah susah-susah ya. Anda cukup untuk membuat sebuah format surat perjanjian ya, di mana surat perjanjian tersebut untuk mereka tanda tangani. Saya sudah siapkan surat perjanjiannya, nanti akan ditampilkan di sini ya. Nanti akan ditampilkan supaya Anda bisa membaca. Saya akan coba ya, Anda boleh perhatikan ya. Mulai dari tulisannya adalah surat pernyataan, di mana surat pernyataan tersebut untuk ditandatangani. Ini terutama juga kepada member-member yang ada saat ini di DNA Pro. Kalau leader-leader Anda termasuk Richard ya, siapa Stephen Richard tuh, Anda kalau merupakan downline daripada Stephen Richard, Anda boleh datangi Stephen Richard, Anda sodorkan surat pernyataan tersebut untuk ia tanda tangani. Mulai surat pernyataan, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap leader atau nama lengkap leadernya atau upline-nya, alamat ya terserah apakah jalan mana atau jalan yang sesat ya. Nomor KTP apa, lalu selaku dia sebagai leader atau upline atau apa gitu ya. Menyatakan satu, bahwa saya adalah leader atau upline yang mengajak member dengan data sebagai berikut. Nama member, kedua alamat jalan member, nomor KTP berapa, lalu akun MetaTrader-nya berapa begitu. Bahwa saya menjamin, yang kedua ini ya, bahwa saya menjamin broker yang bernama misalnya Alpha Sesat Corp gitu ya. Alpha Sesat Corp adalah broker yang sah dan resmi, serta saya menjamin broker perusahaan tersebut memiliki chart atau grafik yang benar dan sesuai dengan grafik asli. Oke? Yang ketiga, bahwa saya menjamin broker yang bernama Alpha Sesat Corp tidak akan tutup dengan alasan apapun, baik mengalami kebangkrutan atau ditutup oleh segala jenis regulasi atau pemerintah atau peraturan pemerintah, dan tidak akan ada grafik yang dimanipulasi untuk merugikan member. Yang keempat, bahwa saya menjamin robot trading bernama Sesat Pro akan selalu menghasilkan profit dan tidak akan membuat member mengalami kerugian walau hanya Rp1. 5, bahwa bila mana di kemudian hari terkait hal-hal yang saya jamin terjadi sehingga member mengalami kerugian baik secara material atau imaterial, maka saya selaku leader atau upline bersedia bertanggung jawab mengganti kerugian member dengan seketika secara tunai dan tanpa dicicil. 6, bahwa bila mana di kemudian hari terkait hal-hal yang saya jamin terjadi sehingga member mengalami kerugian baik secara material atau imaterial, akan tetapi saya tidak atau belum mampu mengganti kerugian member dengan seketika secara tunai dan tanpa dicicil, maka bersamaan dengan surat pernyataan tersebut sekaligus saya memberikan kuasa penuh termasuk hak untuk melakukan eksekusi dan atau menguasai dan atau menjual aset saya berupa jenis aset, rumah, mobil atau odong-odong ya, alamat atau merek mobil misalnya, data-data mobil lah, sertifikat atau misalnya BPKB mobil nomor berapa, nomor sertifikatnya nanti bisa dituangkan, lalu atas nama siapa, dan upayakan aset tersebut merupakan nama daripada leader Anda atau upline Anda. Oke? Yang mana aset yang dimaksud diberikan sebagai jaminan untuk dikuasai member, hingga aset yang dimaksud dapat dijual dan hasil penjualannya dapat digunakan untuk mengganti kerugian member. 7, bahwa bila mana 30 hari sejak aset milik saya dikuasai oleh member, akan tetapi saya belum melakukan pengembalian uang kerugian member, maka saya akan secara langsung membuat akte jual beli dengan member, yang mana harga atas aset ditetapkan sesuai nilai jual objek pajak atau NJOP, dan nilai atau harga tersebut disesuaikan dengan nilai kerugian yang member alami, yang mana nilai kerugian yang dimaksud dijadikan sebagai bentuk pembayaran kepada saya. 8, bahwa bila mana saya tidak melakukan hal-hal sesuai dengan pernyataan yang saya buat pada surat ini, maka saya bersedia diproses secara hukum yang berlaku, baik secara pidana maupun perdata.
9. Bahwa saya menerangkan hal-hal yang sebenarnya sehingga atas poin-poin yang saya buat di atas inilah yang mengakibatkan para member mau bergabung dan melakukan pembelian terhadap robot trading yang saya tawarkan dan melakukan deposit kepada broker yang saya tawarkan. Demikian surat pernyataan tersebut saya buat dan saya tanda tangani dengan dibubuhi materai yang cukup dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Lalu buat tanggalnya, lalu tempelkan materai, tulis nama leader atau upline-nya, ditandatangani. Clear. Gitu. Jadi gue sudah memberikan format ini, silakan Anda tiru format ini, Anda hadir ke upline atau leader Anda suruh tanda tangan. Kalau tidak mau bagaimana? Mungkin orang semua bertanya. Kalau tidak mau bagaimana? Gampang. Kalau tidak mau, withdraw di situ juga. Kalau dia tidak mau dan tidak bisa meng-withdraw uang Anda, apa yang harus Anda lakukan? Anda hubungi saya di Instagram saya di @bangbenua. Anda bisa DM saya. Insya Allah saya akan bantu, saya akan gugat, saya akan tuntut begitu. Bahkan saya akan laporkan ke polisi. Saya akan terima kuasa Anda dan saya akan lakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh seorang kuasa hukum terhadap terlapor begitu. Jadi buat teman-teman ingat ya, jangan Anda terjerumus lagi. Bukti nyata sudah ada di depan mata, kejadian per kejadian sudah ada di depan mata Anda. Selama 1 minggu terakhir yang gede-gede, yang selalu berkoar-koar, yang menyatakan dirinya paling hebat, semua sudah kelihatan ya, sudah kelihatan jelas. Lalu Anda kalau masih percaya berarti Anda yang bodoh. Kalau Anda sudah bodoh ya sudah, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Sekarang juga Anda lakukan kalau Anda mau selamat. Kalau tidak ya sudah. Jangan nanti begitu Anda kejadian baru oh benar juga ya apa kata Bang Pablo ya. Apa itu? Itu sama dengan Anda menyesal setelah terjadi. Itu resiko yang harus Anda ambil begitu. Jadi mumpung hari ini ada saya yang ingin membantu gitu ya. Silakan Anda lakukan, ikuti saran saya, Anda bisa ambil tindakan sebaik mungkin. Perjuangkan apa yang telah menjadi hak Anda. Kalau Anda kira-kira masih ingin hak itu kembali, kalau tidak ya sudah, anggap aja Anda main judi, Anda hilangkan uang Anda, begitu. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa untuk di subscribe, di like dan di komen agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua, ciao.